hepatitis B dikerjakan, begitu baru lahir, setuju ya? Nah ini jadwal di negara kita, sayangnya ada dua. Harusnya setiap negara cuma punya satu jadwal imunisasi. Negara kita punya dua jadwal, satu dari Kemenkes, satu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Karena jadwalnya ada dua, ada beda dikit. Misalnya apa? DPT. Kalau DPT dari Kemenkes itu jadwalnya tadi kan 2, 3, 4 bulan. Tapi jadwal dari DAI itu beda dikit, 2 bulan, 4 bulan, sama 6 bulan. Nanti ada lagi lanjutan umur 18 bulan. Tapi nggak usah bingung. Yang penting sampai umur 6 bulan sudah dapat 3 kali DPT. Mau 246, mau 234. Prinsipnya sebisa mungkin semuanya harus lengkap. Termasuk vaksin-vaksin yang sayangnya tidak disubsidi sehingga harganya cukup mahal. Negara kita masih punya kendala di vaksin-vaksin yang non subsidi. Jadi sebenarnya kalau buat zaman dulu, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu membuat dua bagian. Ada vaksin yang TPI yang disubsidi pemerintah, ada yang non TPI. Satu diwajibkan, satu dianjurkan. Tapi sebenarnya kalau buat kami ya dokter anak itu vaksin itu ada dua. Satu vaksin yang disubsidi gratis, murah, lain vaksinnya bayar sendiri. Gitu. Kalau punya dia sebisa mungkin kita investasi buat vaksin yang tidak disubsidi. Saya ingin membandingkan dengan jadwal dengan negara lain, misalnya Amerika. Jadi kalau memang sebenarnya jadwal DAI itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia lebih mirip sama negara-negara lain, termasuk di negara-negara Amerika, Eropa, Australia. Ini kan ada nih vaksin rotavirus, vaksin pneumokokus. Di kita sudah ada vaksinnya, tapi mungkin nanti dibahasnya kita yuk aja karena waktu terbatas. Kita punya waktu masih lama ya, masih sejam lagi. Tinggal 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Ya, jadi sekilas saja. Saat ini sudah ada beberapa vaksin yang bisa didapatkan di negara kita. Kalau yang subsidi pemerintah yang dapat di posyandu itu ada hepatitis B, kemudian ada DPT, apalagi polio, ini polio dulu ada polio dulu, ada peningkatan maaf nih, nggak kebaca ya kecil. Terus ada apa lagi? Campak. Kalau di kita campak masih ada di negara Amerika, Eropa, Australia, mereka pakainya MMR. Kemudian apa lagi? DPT, polio, campak, hepatitis B, sama BCG. Oke. BCG untuk mencegah sakit apa? Bener, BCG bisa mencegah TBC. Anaknya diinfeksi BCG kamu? Ada nggak di sini yang anak udah diinfeksi BCG tetap sakit TBC? Saya kasih tahu aja, BCG di negara kita tidak mampu mencegah sakit TBC atau tuberkulosis, tapi mampu mencegah komplikasi. Jadi yang sakit TBC nggak jadi TBC otak, nggak jadi TBC tulang, nggak jadi TBC paru-paru yang berat. Tapi kalau di negara yang udah jarang TBC-nya bisa mencegah untuk sakit. Kenapa? Karena saking banyaknya orang sakit TBC di negara kita. Kemudian DPT apa tadi yang bisa dicegah? Difteri itu sakit apa sih? Batuk panjang, batuk sorsarin, difteri. Ya, kayaknya saya tanya pada nggak tahu. Kenapa pada nggak tahu? Karena memang sudah jarang sekali. Itulah zaman dulu. Di sini ada nggak ibu yang pernah lihat orang sakit difteri? Ada yang pernah lihat sakit pertusis nggak batuk panjang? Ada yang pernah lihat anak sakit polio kan? Lumpuh. Sudah saking jarangnya, hampir nggak adanya, makanya kita nggak tahu. Padahal 50 tahun yang lalu penyakit seperti itu banyak. Sekarang pun di beberapa daerah mulai ada lagi, difteri ada lagi. Siapa yang anaknya pernah sakit campak katangan? Campak. Yang belum punya anak ada banyak. Oke. Siapa yang anaknya pernah sakit tampek? Angkat tangan. Apa bedanya campak sama tampek? Kok tadi yang campak cuma sedikit angkat tangan, apa banyak? Berarti beda dong. Yang sakit tampak udah pernah di campak belum anaknya? Masih kena sakit juga?
beda campak padahal bukan. Jadi campak itu namanya roseola. Terus seperti bunga mawar, demam 3 hari, saudara merah seluruh badan. Campak itu anaknya lemas, matanya merah, hidungnya meler. Terus habis pas sembuh, bercak-bercaknya itu jadi hitam warnanya. Itu campak. Jadi beda. Makanya kan anak saya kok udah diimunisasi campak masih tetap sakit campak. Emang beda sakitnya. Nah, anak saya udah keburu sakit, jadi nggak saya imunisasi campak. Salah. Itu sebenarnya roseola, bukan campak. Nah, artinya apa? Campak pun kita udah jarang ketemu sebenarnya. Itu akibat dari imunisasi yang sudah dikerjakan selama sekian puluh tahun di negara kita. Ada beberapa yang lain tidak akan dijelaskan karena waktu itu sudah habis. Ya jadi, tadi kan ibu yang pertama gara-gara anaknya batuk pilek nggak jadi diimunisasi. Gara-gara batuk pilek mencret nggak jadi diimunisasi. Memang nggak jadi diimunisasi. Ternyata anak harus dalam keadaan benar-benar sehat untuk imunisasi. Yang batuk pilek tidak boleh diimunisasi. Itu mitos. Faktanya adalah imunisasi tetap dikerjakan dalam keadaan sakit, batuk pilek, mencret, muntah, karena imunisasi tidak melemahkan daya tahan tubuh. Memang sih kita memasukkan hukuman ke badan, tapi hukumannya nggak bakal buat sakit. Dan hukuman ini tujuannya cuma satu, membentuk sel memori, membentuk daya tahan tubuh pada penyakit tersebut. Batuk pilek, imunisasi campak, karena beda batuk pileknya sendiri, campaknya sendiri. Nah, respon antibodi ini betul-betul terlihat. Ini saya ambil dari buku saya, kalau yang mau belajar silakan ini. Nah, atau nanti door prize buatnya aktif atau pas saya jawab pelayanan bagus. Kemudian di sini ada nggak yang pernah diimunisasi? Kan tadi di jadwal imunisasi itu umur 2 bulan ada DPT, ada polio, ada HIV, ada juga yang ngasih pneumokokus misalnya. Ada nggak yang anaknya sekali datang disuntiknya sampai 2 bahkan 4 kali angkat tangan? Atau ini nih umur 1 bulan atau mungkin 2 bulan datang imunisasi BCG plus hepatitis B, terus suntikan, angkat tangan. Ada yang seperti itu nggak? Yang udah pernah angkat tangan? 1. Ada yang pernah sekali datang imunisasinya 3 nggak? 3 kali suntik. Misalnya gini nih, jadi ceritanya ibu di sini nih sebelum ikut seminar sehari ini, anaknya tadi imunisasi, begitu selesai seminar, pengen anaknya imunisasi, anaknya umurnya udah 1 tahun, belum pernah BCG, belum pernah DPT, belum pernah hepatitis B, belum campak, kan keluarnya banyak tuh. Terus datang ke dokter, dok, anak saya mau diimunisasi, semuanya sekarang, boleh nggak? DPT, hepatitis B, campak, boleh nggak? Saya pernah nyuntik sampai 6. Ceritanya sama, jadi lupa atau nggak pernah nggak mau imunisasi. Setelah dia baca sekian lama dari orang, dia mau imunisasi, umurnya udah 2 tahun. Akhirnya sekali datang mesti imunisasi, ada MMR, ada cecer air. Jadi sebenarnya sampai 6. Boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Itu namanya imunisasi simultan. Suntikannya banyak sekali waktu diberikan. Itu boleh dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena sejak tadi ya bayi lahir nempel ke kulit ibunya, itu sekian ribu bahkan sekian puluh ribu kuman nempel ke badan. Ini ibu nih lagi di sini mau lagi upil atau nggak upil, itu virus bakteri itu menyerang terus-terusan. Di sini kalau tadi dia misalnya haji bersin, itu virusnya nyebar ke semua ruangan. Kita selalu diserang sekian ribu, puluhan ribu kuman dalam sepanjang waktu. Vaksin itu isi cuma dikit, DPT 3, HIV 1 misalnya, BCG 1, 4 itu nggak ada artinya. Tubuh kita mampu mendapatkan sekian puluh ribu kuman dalam satu waktu. Tidak seberapa dibandingkan kalau suntikannya banyak. Anak kalau disuntiknya 2 sampai disuntiknya 6, nah itu sama kan? Sama-sama nangis, nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya yang di sini, kalau dari sini anak saya baca-baca lagi, ini banyak yang telat nih, udah terjadi semuanya. Yang penting dokternya mau suntik. Terakhir mau 1 menit lagi. Ya, terima kasih. Karena sudah terakhir. Ini diskonsepsi imunisasi. Tadi ya, vaksin mengandung bahan
gizinya jumlahnya itu sangat sedikit sehingga tidak mampu untuk meracuni tubuh manusia dan memang ada penggunaannya. Nah, jadi mungkin ya anaknya ada yang ketinggalan gara-gara sakit atau dengar gosip macam-macam. Sekarang kan udah saya coba berbagi sedikit apa yang kira-kira masih buat orang imunisasi. Masih ada? Oke, ya mudah-mudahan kalau kita jadi orang tua harus cermat, banyak baca, internet ada, BlackBerry segala macam di HP semua ada. Kita cermat, anak kita akan sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Para narasumber dan moderator yang saya hormati, para ibu dan bapak peserta seminar kesehatan imunisasi sehatkan generasi bangsa yang saya muliakan, segala puji dalam Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari setetes air. Setetes air dari seorang bapak dan seorang ibu bercampur, membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, 32. Lahir, apakah 4 kilogram daging? Ternyata subhanallah, lahirlah seorang bayi yang sempurna, yang punya bola mata, yang punya daun telinga, yang punya rambut. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Karena itu pujilah nama Allah Tuhan yang menciptakan kamu dan menyempurnakannya. Kapan terjadi perubahan dari satu sel menjadi bola mata? Seperti kristal. Ibu yang mengandungnya pun tidak tahu. Sekarang setelah lahir, apa yang diperintahkan Allah? Lanjut, Mas. Sorry. Biasa asisten sorot ini. Wal walidatu, ini pada para ibu-ibu, yurdikna auladahunna haulaini kamilain. Jadi para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, siapa saja dan ibu-ibu semuanya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen cerdas anak kita, pengen sehat anak kita, kata yang menciptakan kita, susuilah anakmu 2 tahun penuh. Nah ini. Bagaimana kalau ibu dan bapaknya ternyata miskin, tidak mengeluarkan air susu? Pak Wali Kota harus tanggung jawab. Jadi posyandu itu menjadi titik utama kecerdasan bangsa ini. Jangan sampai bayi ditimbang teriak-teriak, beratnya tidak normal, tetapi tidak ada follow up dari itu semua. Apakah susu untuk ibunya, bantuan uang untuk ibunya supaya dia bisa memberikan air susu, atau bantuan susu formula untuk orang yang seperti ini? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini misalnya ada menemukan orang agak kurang cerdas, tanyakan, karena baru 3 minggu sudah dikasih pisang ambon. Jangan nangis. Itu sumber kebodohan dari situ. Masih kecil nggak boleh. Jadi kalau PSSI tidak akan pernah menang dengan Manchester United, karena dulu sama ibunya baru 1 bulan sudah dikasih pisang ambon. Lambung yang begitu masih kecil, ya kan? Yang harus dikasih sumber gizi yang paling mudah diserap,
Ternyata diganti dengan pisang Ambon. Langsung tidur itu bayi. Tidur itu bayi. Kekenyangan, tapi otaknya isinya pisang Ambon semua. Jangan harap mengalahkan Manchester United kalau ini saya akan memberikan pencerahan di mana kebodohan itu terjadi. Ternyata ada di titik itu, ya kan? Jadi jangan sekali-kali kita melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau andai kata terpaksa mau menyapi sebelum 2 tahun, nah ini. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Jadi pamannya, omnya ikut memecahkan ini. Kenapa nih? Ibu ini mau kerja ke Jakarta, bayinya mau ditinggal, gak disusui, formula juga gak dikasih pembantunya kasih pisang Ambon. Nah, begitu umur 1,5 tahun dikasih cireng lagi. Tidak bisa main-main ini. Jadi waris pun berkewajiban, ikut bermusyawarah. Coba doa apa? Subhanallah, ikut turun tangan. Posisi. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan bermusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi di mana musyawarahnya? Apakah akan disusui oleh bibinya atau disusui oleh siapa? Kalau ada saudara persusuan. Kalau tidak, ada susu formula yang harus dari iuran ahli waris. Jangan dikasih pisang Ambon baru 1 minggu, baru 2 minggu. 2 tahun saja itu full masih susu dari ibunya. 6 bulan full ekstrim total hanya ibu saja, nggak boleh kasih tambahan. Karena pada tambahan bayangkan ibu lambung yang kecil ditempati pisang Ambon segede ini. Air susunya tinggal berapa mili saja tinggal. Padahal itu yang sangat bergizi. Saya tentukan itu. Semoga Allah menyaksikan kita semua sudah menyampaikan ayat itu. Kalau anak ibu bodoh jangan salahkan saya lagi. Nasihat tidak cerdas semua. Dan jika disusukan oleh orang lain, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Indah ternyata. Jadi ternyata PSS kalah bukan karena apa-apa, karena tidak mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 233 ini. Ujian nasional yang begitu pusing Pak Menterinya, itu bukan semata-mata guru yang tidak bisa ngajar, tetapi otaknya bisa Ambon semua. Diterangkan 3+3. Jadi itu resultan hasil dari kerja semua kementerian. Kesehatan, ya pertanian, ya pendidikan. Ini ya kita semuanya di pos-pos kesehatan, di posyandu, semua keberhasilan ujian nasional. Diterangkan kayak apa gambarnya, kalau otaknya ternyata tidak sempurna, tidak akan bisa ujian nasional bisa bagus. Lanjut lagi. Bawa sini. Biasanya lato ini depannya ini kalau pertumbuhan bayi ini bawa sekalian. Mohon Pak Dokter kalau saya salah mau dikoreksi. Pertumbuhan bayi ini berapa nih? Ini dalam bulan ini. Dalam bulan 1 tahun. Ini 3,5 kilogram baru lahir ini. Ya. Baru lahir 3,5 kilogram. Dalam 6 bulan dari 7 kilogram, dalam 1 tahun 9,5 kilogram. Rata-rata seperti ini. Nih. Kita jangan sampai keluar dari garis ini. Artinya berapa? Dalam 1 tahun sudah berapa kali? Hampir 3 kali berat badannya. Luar biasa. Ibu-ibu dalam waktu kehamilan juga dari 0 sampai 9 bulan
bisa 3,5 kilogram. Tapi bukan sel kanker itu, embrio, ya kan? Karena itu bapak-bapak makan banyak, pertumbuhannya biasa-biasa saja. Ibu-ibu makan buah muntah, berat badannya tambah. Subhanallah. Saking ismah, pikir Allah. Karena Allah sudah menciptakan bayi di dalam rahim ibu semua. Saja. Ya, urgensi nutrisi bayi. Mohon maaf. 6 bulan pertama 2 kali berat badan lahir, ya kan? 12 bulan pertama jadi 3 kali berat badan lahir. Gak bisa main-main ini. Kalau dikasih pisang ampon, bisanya tambah besar, pahanya, kakinya, otaknya kosong. Karena otak ini bukan pisang ampon isinya. Ini protein rangkaian panjang dari asam amino yang tidak ada itu dalam pisang ampon, ya kan? Di situ. Andai kata pisang ampon itu mencernanya juga berat banget. Keluarnya ternyata karbohidrat semua. Kebutuhan nutrisi bayi per kilogram berat badan pada tahun pertama 2-3 kali dibanding remaja atau orang dewasa. Lambung bayi kecil dan sistem pencernaan belum lengkap, nutrisi bayi sangat urgent. Ya kan? Sangat urgent. Air susu ibu atau susu formula selama 2 tahun penuh, nutrisi lengkap, mudah diserap, higienik, berantibodi, tidak mengandung protein alergen. ASI adalah pilihan jika tidak harus susu formula. Jadi pilihan pertama air susu ibu. Kalau mau ya disusukan kepada orang yang punya susunya ibu lain. Kalau tidak terpaksa formula. Ini urut-urutan dalilnya. Tadi kalau kita melihat, ya kan? Kolostrum. Nah ini mengandung antibodi, memberikan bayi protein kompleks antibodi, bukan antigen yang mampu menstimulasi produksi antibodi. Jadi kolostrum itu antibodi dan itu protein kompleks. Kok protein kompleks kok bisa masuk? Itu bedanya lambung bayi atau usus bayi dengan usus kita. Kalau usus bayi itu masih selektivitasnya masih rendah, kompleks bisa langsung masuk, terutama minggu pertama. Kalau sudah minggu kedua, sudah mulai harus asam amino yang masuk, dicacah gitu. Makanya ibu sekalian jangan terpukau dengan iklan-iklan sekarang ini. Kakek ditawarin kolostrum. Emang ususnya kakek ini kayak bayi apa? Kolostrum itu protein kompleks loh. Bisa sekian dalton berat molekulnya. Apa bisa masuk? Dibayar 300.000 sekian mili kolostrum. Tipu ini orang-orang mati. Kena iklan ini. Lebih baik beli telur kalau kakek-kakek sama kita yang orang dewasa. Kalau bayi oke kolostrum. Tapi kalau kita udah dewasa, ngapain beli kolostrum? Pasti akan diuraikan dari asam amino penyusun kolostrum yang berserap asam aminonya. Lebih murah telur, lebih murah minum air susu. Sapi normal 3.000, 4.000 per liter daripada beli kolostrum. Itu contoh iklan yang hanya untuk orang-orang yang ketipu saja. Antibodi kerjanya terbatas, harus dibantu dengan vaksin atau antigen terhadap penyakit tertentu. Kenapa dibantu? Kalau dulu, ini saya ini orang kampung nih, Kebumen, Jawa Tengah. Saya pergi ke Bogor, ke Jakarta, atau waktu SMA, ketemu guru olahraga untuk renang. Saya nggak pernah belajar renang, belajarnya malah nyelam amat ke bawah. Itu kalau cemplungin air terapung saya. Karena dari kecil kerjanya prosotan, masuk sungai. Sekolah SD nggak pernah pakai sepatu. Berarti saya terpaparkan dengan bakteri yang luar biasa, ya kan? Di situ. Tapi walaupun luar biasa, tetap aja ada bakteri yang belum saya terpapar. Apalagi orang kota, saya kalau orang kota beda banget. Datang ke Bogor, hujan, kegerimisan, saya nggak sakit. Teman saya dari Jakarta langsung flu. Nah, kenapa nih kamu kena flu? Jadi memang lingkungan kita itu bisa menstimulasi tubuh kita untuk mendapatkan antibodi, tetapi belum lengkap. Daftar dari Pak Dokter baru nanti akan keluar yang ini. Apalagi yang tinggal di kota, yang tidak kampungan kayak saya ini, yang dari pagi
Kalau ibu sedang jemput Pak Kapal atau pagi, teman saya datang, sudah hilang. Itu kode dari teman saya, sudah hilang itu apa? Aduh sekali. Mandi di sungai itu artinya itu. Supaya ibu gak ngerti, pasien yuk sudah hilang. Ibu kan terdengar sudah hilang. Apa itu? Itu kode supaya ibu gak marah. Karena saya masuk nyemplung ke sungai. Sungai lagi banjir pun saya terjun dari jembatan. Subhanallah. Jadi saya nggak pernah belajar renang. Belajar nyelam itu agak berat. Menekan ke bawah. Perosotan di selokan, masuk ke sawah, naik kerbau. Kerbau lari kencang banget. Ternyata saya sekarang baru tahu apa bedanya kerbau dengan kuda. Kalau kuda larinya itu ke depan. Kalau kerbau, kalau kuda ada pohon nggak ditabrak, tapi kalau kerbau senggolin kaki kita, wah. Subhanallah. Jadi jangan nunggang kerbau, repot juga. Beda banget, ada pacuan kerbau. Beda sekali. Binatang maksudnya. Absorpsi antibodi kolostrum, selektivitas khusus bayi terbatas. Selektivitas khusus meningkat dengan bertambahnya umur bayi. Jadi pada minggu pertama selektivitas bayi itu masih bisa memasukkan kolostrum. Tapi kalau sudah kelewat sana, nanti akan jadi asam amino. Ini peran empedu dalam absorpsi. Jadi ada empedu. Jadi di dalam kalau kita potong ayam ada bagian yang warna hijau, itu empedu. Empedu itu ternyata perannya sangat penting. Sangat penting. Itu membuat lemak bisa bercampur dengan air. Nah, dengan demikian dia akan bisa terserap ke dalam tubuh kita, bagian-bagian bisa dicernanya yang sebaik-baiknya. Jadi ini pankreatik, dietari trigliserida akan bisa terurai. Ini karena kerjaan dari empedu, maka akan menjadi asam lemak yang akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Di empedu dan di fase bayi ini belum sempurna, tapi pada bayi, ya kan, belum sempurna. Jadi jangan diberi makanan minuman orang tua bayi itu, karena pencernaannya belum sempurna. Karena itu air susunya pun didesain sedemikian rupa khusus untuk bayi. Wah, nggak ada, sudah habis. Kasih saja demo orang dewasa. Wah, kita mensret ini. Kenapa mensret? Karena susu tadi tidak terserap pada usus halus, masuk ke usus besar. Ketemulah bakteri di situ. Diuraikan, difermentasi, keluarlah gas, keluar asam. Maka langsung peristaltik meningkat, jebret, diare bayi kita. Gara-gara dikasih lemak-lemak yang kompleks masuk di dalam perut bayi. Oke, jadi ibu, kalau susu formulanya habis atau air susu itu tidak ada, jangan coba-coba kasih susu punya orang dewasa kepada bayi kita. Ini kekerasan apa sih pada bayi? Ini nama bahasa Inggris, mohon maaf nih. In infant, moderate amount of undigested protein into antibody are also absorbed. Absorption is by endocytosis and subsequent exocytosis. Ini terkenal nih, bukan makan dokter ini. Jadi ternyata pada bayi atau pada anak-anak, sebagian dari antibody itu bisa masuk langsung. Ini absorpsi melalui apa namanya endositosis. Jadi dikira itu sesuai sama dengan kita, belum. Makanya kepada para mahasiswa-mahasiswi atau siapa saja yang sedang belajar, kolostrum itu hanya untuk bayi, jangan kepada nenek-nenek atau kita itu kolostrum. Antibodi kolostrum tidak cukup untuk menahan serangan semua penyakit. Nah, ini kolostrum efisien pada minggu pertama.